Oke teman-teman, di video kali ini kita akan masuk ke materi yang keempat tentang program linear, yaitu bagaimana caranya menyusun model matematika sekaligus menyelesaikan masalah optimasi. Nah, di video ketiga, di materi ketiga kemarin, kita sudah bahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah optimasi saja gitu ya. Nah, itu nanti akan kita terapkan di sini gitu ya. Jadi biasanya kalau soal model matematika itu soalnya itu adalah soal cerita gitu ya, dan akan diminta tentukanlah nilai maksimumnya atau nilai minimumnya dari suatu permasalahan. Nah, nanti caranya kita akan gunakan program linear atau ya yang di materi 3 kemarin ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah optimasi gitu. Nah, secara garis besar teman-teman saya akan terangkan dulu langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah bagaimana cara menyusun model matematika dari soal cerita. Ya, ini yang paling paling rumit mungkin ya, bagaimana cara menyusun model matematikanya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman semangat seiring berjalannya waktu atau kalian sering latihan, nanti akan terbiasa. Oke. Yang pertama adalah kita harus mendefinisikan dulu variabelnya dengan baik ya. Biasanya variabel ini bisa dideteksi dari pertanyaan. Contoh variabel ini adalah X dan Y-nya misalkan gitu teman-teman. Jadi siapa yang akan kita misalkan sebagai X dan siapa yang akan kita misalkan sebagai Y. Biasanya, nah ini biasanya variabel ini bisa dideteksi dari pertanyaan gitu. Jadi pertanyaan ini nanyain apa sih gitu ya. Nah, itulah nanti yang akan digunakan kita jadikan sebagai variabel gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus membentuk dulu fungsi sasaran. Nah, fungsi sasaran ini apa? Ini Z-nya ya, Z-nya atau apa sih yang akan kita maksimumkan atau apa yang akan kita minimumkan. Artinya misalkan sekian X ditambah sekian Y. Nah, itu adalah fungsi sasarannya gitu ya. Kita harus bentuk dulu. Artinya kalau kita bisa membentuk fungsi sasaran, berarti kita sudah menentukan variabelnya gitu loh. Ya. Nah, selanjutnya ini mungkin yang paling penting ya, yaitu adalah kita harus menentukan fungsi-fungsi pembatasnya atau fungsi penghambatnya atau fungsi kendalanya atau sistem pertidaksamaannya gitu ya dari soal cerita. Perhatikan setiap kalimatnya, biasanya satu kalimat bisa menjadi satu fungsi pembatas. Oke? Saya gunakan kata biasanya ini berarti seringnya seperti itu teman-teman ya. Tapi saya tidak menjamin gitu ya, saya tidak menjamin bahwa yang dari pernyataan saya ini ya 100% akurat gitu ya. Cuman dari pengalaman, dari saya membaca buku, dari saya sering mengerjakan latihan soal, biasanya seperti ini. Jadi bisa kita kerucutkan gitu ya. Mudah-mudahan walaupun dari kata biasanya bisa membuat inspirasi dari kalian ya. Bisa membuat semangat mencoba. Oke. Lalu setelah kita dapat model matematika, apa yang harus kita lakukan? Gitu. Yang pertama adalah pasti model matematika ini bentuknya adalah di sistem pertidaksamaan linear, gitu ya, atau si fungsi penghambatnya, gitu ya. Sehingga kita bisa menggambarkan si model matematika ini ke dalam bidang kartesius. Nah, jadi nanti setelah kita dapat model matematikanya, teman-teman, kita harus menggambarkan ke dalam koordinat kartesius. Bagaimana caranya? Lihat video 1. Ya, lihat video 1. Kemudian, ketika udah dapet daerah penyelesaiannya dari sistem pertidaksamaannya gitu ya, dapat daerah himpunan penyelesaian akhirnya. Nah, kemudian kita akan cari nilai optimumnya dengan cara melihat atau mencari titik sudut atau titik pojok dari daerah penyelesaiannya tersebut. Ya. Masih kurang paham? Lihat lagi video 3. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah gunakan fungsi sasaran untuk mendapatkan nilai akhirnya. Artinya nilai koordinat titik-titik sudut yang tadi sudah kita dapatkan di poin ketiga gitu ya, kita masukkan ke dalam fungsi sasaran yang tadi di awal sudah kita dapat gitu. Nah, kemudian tinggal dicari, kalau yang besar berarti dia maksimum, kalau yang kecil berarti dia minimum. Nanti tergantung dimintanya apa gitu ya, apakah nilai maksimum atau nilai minimum. Itulah sederhananya teman-teman.
ya. Nah, kemudian deskripsikan hasil yang sudah diperoleh. Oke. Kemudian kita ambil satu contoh teman-teman, ya. Seorang penjual kue hendak membuat kue jenis 1 dan kue jenis 2. Untuk membuat kue jenis 1 dibutuhkan 6 butir telur dan 500 gram tepung. Sedangkan untuk membuat kue 2 dibutuhkan 8 butir telur dan 500 gram tepung. Penjual tersebut hanya memiliki 144 butir telur dan 10 kg tepung sebagai bahan baku. Jika ia hendak menjual kue 1 dengan harga 80.000 dan kue 2 dengan harga 100.000, pendapatan maksimum yang bisa dicapai oleh penjual tersebut adalah berapa? Nah, langkah pertama tadi teman-teman, kita harus mencari apa? Variabelnya dulu. Oke, variabel bisa dilihat dari apa yang ditanya. Biasanya seperti itu. Sekarang kita lihat ya. Nah, di sini ada bendanya ya. Bendanya ada kue, ada tepung, ada telur ya, ada kue lagi, ada penjual gitu ya. Nah, apa yang bisa kita misalkan sebagai X dan Y? Artinya kita lihat dia tuh nanyain apa sih gitu ya. Dia tuh nanyain kue 1, kue 2, nanyain tepungnya, atau nanyain telurnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang ditanya adalah jika ia hendak menjual kue 1 dan kue 2. Artinya yang ditanya itu adalah kue 1 dan kue 2, teman-teman. Ya. Maka di sini yang jadi variabel X-nya itu adalah kue 1. Kemudian yang jadi variabel Y-nya adalah kue 2. Gitu teman-teman. Nah, setelah dapat variabelnya, kita bisa tentukan fungsi sasarannya dong, atau Z-nya, fungsi tujuannya ya. Z-nya itu apa? Pendapatan. Artinya pendapatan itu adalah harga jual si kue dikalikan dengan banyak kuenya. Banyak kuenya itu yang mana? Yang X tadi. Gitu ya, X dan Y tadi. Ini adalah banyak kuenya. Berarti Z-nya ini bisa kita dapat dengan cara apa? 80.000 dikalikan dengan X gitu ya, dikalikan dengan kue 1, karena kue 1 harganya 80.000 ditambah dengan 100.000 kalikan dengan kue 2 atau Y gitu teman-teman. Oke, nah inilah fungsi sasarannya. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita akan mencari tulis dulu deh, takut lupa ya, fungsi sasaran. Sekarang kita akan cari fungsi penghambat atau fungsi pembatas, teman-teman. Fungsi pembatas. Nah, fungsi pembatas tuh gini logikanya. Kalau si penjual ini pengen menjual atau pengen dapat pendapatan maksimum, ya, berarti caranya gampang. Ini logika saya ya. Nanti kita pahami betul-betul. Logikanya gitu ya, kalau penjual ini pengen dapat pendapatan yang besar, berarti caranya adalah jual aja kue 1 dan kue 2 sebanyak yang dia bisa. Sebanyak mungkin. Gitu ya. Dibuat aja mungkin 1 juta buah, 1 juta butir kue 1 dan 1 juta butir kue 2 gitu ya. Atau mungkin kalau pengen lebih besar lagi, bikin aja sebanyak-banyaknya lagi. Gitu ya. Nah, kira-kira bisa nggak terjadi seperti itu? Ya, tentu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ada yang membatasi, teman-teman. Ya, yang membatasi itu apa? Yang membatasi, kira-kira apa di sini? Yang membatasi adalah keterbatasan stok tepung dan telur. Ya, dia hanya punya 144 butir telur, teman-teman. Artinya kita nggak bisa bikin sebanyak mungkin karena telurnya terbatas. Dan dia hanya punya 10 kg tepung. Jadi nggak bisa bikin sangat banyak karena tepungnya terbatas. Gitu teman-teman. Ya. Nah, dari keterbatasan itu kita akan bisa buat sebagai fungsi pembatas ya. Jadi yang menghambatnya itu pertama adalah si telur. Ya, boleh telur dulu, boleh tepung dulu, terserah lah. Yang pertama adalah yang sebagai penghambat itu adalah telur. Nah, berapa sih banyak telur yang dibutuhkan? Yang pertama adalah untuk kue 1, lihat kue 1 berapa nih? Kue 1 butuh 6 telur, berarti 6 dikali X gitu ya. Jadi 6 dikali banyaknya kue 1 yang dibuat, ditambah dengan telur untuk kue 2 butuh berapa nih? 8 ya.
8 dikali Y. Jadi untuk W2 butuh 8. Jadi totalnya kan 6X tambah 8Y gitu ya. Nah, total semua ini teman-teman harus lebih kecil atau sama dengan 144. Ya, harus lebih kecil atau sama dengan. Kenapa harus lebih kecil? Karena ini stok. Ya, yang namanya stok harus maka penggunaan harus lebih kecil dari stok dong. Gak mungkin 144 punya telurnya tapi digunakan 150, kan gak masuk akal gitu teman-teman ya. Nah, itu yang pertama, yaitu telur. Yang kedua itu adalah tepung ya. Tepung terigu. Untuk tepung di kue 1 itu adalah 500, berarti 500X ditambah dengan 500Y. 500Y lebih kecil sama dengan 10 gram. Kilogram. Oh, ini 500 gram ya. Berarti kalau 10 kilogram jadi 10.000 gram gitu ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan teman-teman ya. Jadi ini coret, ini coret, ini coret, kemudian bisa dibagi 5 semua. Jadi X ditambah Y kurang dari sama dengan 20. Ini pun nanti bisa kita sederhanakan ya. Dibagi berapa? Bagi 2 ya enaknya. Berarti jadi 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 72. Nah, ingat teman-teman, ini syarat yang ketiga. Ini sebenarnya tidak ada di soal, cuman menurut logika aja gitu ya. Karena kita menjual kue barang gitu ya, maka banyaknya itu tidak boleh negatif. Maka kita buat batas tambahannya adalah X lebih dari sama dengan 0, kemudian Y lebih dari sama dengan 0 gitu teman-teman. Oke. Jadi kue satunya itu harus positif atau 0 ya, jadi kan nggak boleh negatif ya. Positif berarti dia terjual, 0 berarti nggak ada yang terjual sama sekali. Kue 2-nya juga sama. Nah, kemudian ini kita sudah jadi fungsi fungsi pembatasnya. Kalau kita rangkum, fungsi pembatasnya itu adalah 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 72. Lalu X ditambah Y kurang dari sama dengan 20. Lalu X-nya lebih dari sama dengan 0. Lalu Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita punya sistem pertidaksamaan, teman-teman. Lalu kita akan selesaikan ya. Kita akan selesaikan seperti ini. Kita masukkan ke diagram Cartesius. Kita buat garis yang pertama gitu ya, yaitu 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 72. Berarti X-nya, supaya cepat aja ya, X-nya berarti 72 dibagi 3 sama dengan 24. Kemudian Y-nya adalah 72 dibagi 4. 72 dibagi 4 sama dengan 18. Berarti X-nya 24, Y-nya 18. 24-nya kita taruh di mana nih anaknya ya? Sini aja deh. Jangan. Sini aja. Nah, sinilah. Kemudian 18-nya itu berarti di sini. Ya. Kita akan tarik garis, teman-teman. Tarik garis ke sini. Oke. Iya, betul ya. Nah, sekarang kita mainkan arsirannya. Atau jangan arsiran HP lah ya. Lebih kecil, karena lebih kecil, tandanya lebih kecil, maka HP ke kiri ya, ke kiri. Itu. Karena aturan main bersih, maka arsiran ke kanan. Oke, jadi yang diarsir adalah kebalikan dari HP-nya. Arsiran ke kanan, kita buat kanan. Nah, di sini teman-teman ya. Oke, tapi ingat ya, HP-nya tetap di sebelah kiri. Yang beda itu hanya arsirannya aja. Kemudian yang kedua itu titiknya tadi garisnya adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan berapa ya tadi? 20. Oke, kurang dari sama dengan 20.
Maka X-nya 20 dibagi 1 ya, 20 dibagi 1 sama dengan 20, Y-nya pun sama dengan 20. 20 kita buat sebelah sini aja. Sini 20, sini 20 ya. Jadi skala 1 ini saya buat 5 teman-teman ya, karena kalau bikin 20 nggak muat. Kita buat garis lagi. Nah, ini dia, tarik arsirannya ke sini. Ya, kita kasih keterangan dulu. HP ke kiri, kemudian arsiran ke kanan. Ke kanan. Oke, sekarang kita arsir syarat umumnya, artinya dia harus positif ya, maka yang negatif kita arsir saja, kita hilangkan. Nah, sekarang kita punya daerah arsirannya ini teman-teman. Ya, daerah arsirannya kita punya adalah ini, titik sudutnya ya, titik sudutnya. Nah, karena ini daerahnya tertutup, teman-teman, maka kita bisa bebas menggunakan metode titik pojok saja, ya. Yuk, sekarang kita mainkan. Kita akan cari titik-titiknya. Ini ada titik A, ini B, sini C, sini D, ya. Kita cari dulu yang A. Oke, titik A itu adalah 0,0. B itu adalah berapa tadi? 18 di sini ya. 0,18. C-nya nggak tahu, D-nya adalah 20,0. 20,0. Nah, sekarang C. C itu kan titik potong, teman-teman ya. Titik potong, artinya kalau titik potong, kita akan eliminasi antara ini dengan ini. Kita eliminasi di sebelah sini saja ya, biar nggak mengganggu tulisan. 4Y sama dengan 72. Ini supaya mudah langsung dikalikan 4 aja semua. Kalikan 3 aja deh. Jadi 3X ditambah 3Y sama dengan 60 ya. Kurangi, maka Y-nya adalah 12. Y-nya 12, maka X-nya adalah 8. Y-nya 12 ya. X-nya sama dengan 8. Itu dia. Berarti di sini adalah 8,12. Oke, sekarang kita sudah dapat semuanya ya, sudah dapat titiknya. Langsung kita masukkan ke fungsi tujuannya, ke fungsi sasarannya. Oke, kita masukkan dengan Z sama dengan berapa tadi? 80.000 ya. 8X saja. 8X ditambah 10Y. Nah, nanti tinggal ditambahin nolnya 4 hasilnya. Kalau dari nilai A, maka dapat hasilnya adalah 0. Dapat dari nilai B, dapat hasilnya adalah 180 ya. Tinggal dimasukin aja nih 0,18, 0-nya masukin ke X, 18-nya masukin ke Y. Kalau kita yang C itu adalah jadinya 64 ditambah 120 ya. Jadi 184. Kemudian yang D kita dapatnya adalah 160. Ya. Oke, berarti yang maksimum atau yang paling tinggi adalah yang C, teman-teman. Oke, 184. Ini artinya apa? 184 tambah nolnya 4 kali. 1.840.000. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah penjual tadi bisa mencapai nilai maksimum atau mencapai pendapatan maksimumnya adalah 1.840.000 rupiah gitu ya. Dengan cara, nah ini deskripsinya, ini adalah pendapatan maksimum. Gimana caranya biar si penjual tersebut dapat pendapatan maksimum? Berarti dengan cara menjual berapa? Tadi ini 8, X-nya 8, Y-nya 12. Berarti 8 buah kue 1 dan 12 buah kue 2. Nah gitu teman-teman. Jadi bikinnya nggak sembarangan. Bikin kue 1-nya 8 aja cukup. Kemudian kue 2-nya adalah 12 saja. Nah kalau si penjual ini belajar program linear, pasti tahu nih gitu ya. Pasti bisa menentukan pendapatan maksimumnya. Gitu. Lanjut, soal yang kedua. Nah, kita akan buat lagi
model matematikanya dulu. Oke, yang pertama kita baca dulu soalnya. Seorang penjual buah hendak menjual 20 macam buah, yaitu mangga dan pepaya. Untuk buah mangga, ia membeli dari petani seharga 2.500 dan dijual seharga 3.500. Untuk pepaya, ia membeli dengan harga 7.500 dan dijual lagi dengan harga 9.000. Kios buahnya hanya mampu menampung paling banyak 500 buah-buahan. Artinya kiosnya ini terbatas teman-teman, hanya bisa menampung 500 buah-buahan saja. Jika modal yang dimiliki hanya 3 juta, maka keuntungan maksimum yang bisa diperoleh berapa? Oke, pertama kita akan akan mengidentifikasi variabelnya dulu. Nah, kalau ini udah jelas ya, variabelnya itu adalah mangga dan pepaya. Berarti kita buat X-nya di sini adalah mangga, banyaknya mangga yang akan dijual. Kemudian Y-nya adalah pepaya. Oke, sekarang Z-nya atau fungsi sasarannya. Yang ditanya di sini teman-teman adalah keuntungan. Arti keuntungan itu adalah harga jual dikurangi harga beli. Berarti kalau untuk mangga, keuntungannya berapa nih? 2.500 ke 3.500. Berarti 1.000 ya. 1.000 X ditambah untuk pepaya dari 7.500 ke 9.000. Berarti 1.500 Y. Gitu. Ya, nah ini adalah fungsi tujuannya. Lalu, sekarang apa aja sih di sini yang menjadi penghambatnya? Penghambatnya artinya keterbatasan apa sih yang dimiliki oleh si penjual buah ini? Yang pertama adalah kapasitas kios, teman-teman. Betul ya? Kapasitas kios. Artinya kiosnya itu tidak bisa menampung lebih dari 500 buah-buahan, entah itu mangga atau pepaya gitu ya. Artinya persamaannya di sini boleh kita tulis X atau jumlah mangganya ditambah dengan jumlah pepayanya itu harus lebih kecil atau sama dengan 500. Jadi jumlah buah-buahannya harus lebih kecil sama dengan 500. Kemudian yang kedua, keterbatasan apa lagi yang dimiliki si penjual? Nah, kita lihat modalnya di sini. Kedua adalah modal. Nah, modal ini kan berarti hubungannya dengan pembelian mangga dan pepaya dari petani, ya enggak? Berarti ketika si penjual ini mau beli dari petani, yang dikeluarkan itu tidak boleh melebihi dari modal yang dimiliki gitu ya. Berarti boleh kita tulis di sini adalah 2.500 X. Oke, 2.500 dikalikan X karena kan belinya mangga 2.500, pepaya belinya adalah 7.500, berarti ditambah dengan 7.500 Y itu harus lebih kecil sama dengan 3 juta. Nah, gitu teman-teman. Nah, alasannya kenapa sih lebih kecil? Ya karena modalnya cuma 3 juta gitu. Kalau seandainya hanya terpakai 2.700.000, misal hanya terpakai 2.700.000, kan nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan ternyata belinya itu harus 3.300.000, kan repot gitu ya. Soalnya modalnya cuma 3 juta gitu. Nah, ini kita bisa sederhanakan teman-teman. Kita bisa bagi berapa nih? Bagi 100-nya coret aja dulu. Nolnya coret 2, kemudian dibagi 25 ya. Jadinya adalah X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 1, 2, 0, ya. 1.200. Oke, yang ketiga biasa ya. X-nya lebih dari 0, kemudian Y-nya lebih dari sama dengan 0. Karena kan mangga gak mungkin minus gitu ya. Oke, sekarang kita udah dapat sistem pertidaksamaannya dari fungsi penghambatnya. Teman-teman kita tulis lagi di sini. Ini adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 500. Kemudian X tambah 3Y kurang dari sama dengan 1.200. Lalu X-nya lebih dari 0, lalu Y-nya lebih dari 0. Nah, sekarang kita akan hitung lagi. Ya. Nah, yang pertama, garisnya adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 500. Berarti X yang sama dengan 500 seperti tadi ya. Y-nya sama dengan 500. 500 bagi 1, 500 bagi 1. 500 kita buat di mana ya?
di sini aja deh. 500 ya. Oh, kecil banget nanti. Jangan di sini dong. Kecil banget. Di sini aja deh. Sini 500 ya. Oke. Arsirannya karena lebih kecil berarti HP ke kiri. Arsiran ke kanan. Oke, kita main bersih aja ya. Biar jelas, soalnya kalau main kotor nanti tertumpuk arsiran, takutnya jadi malah salah bentuk gitu. Makanya saya lebih aman main bersih biar nanti nggak salah bentuknya gitu ya. Jadi kadang suka kalau udah arsirannya banyak numpuk, tuh kasih war gitu. Oke, lanjut, ini 500 ya, kemudian ini juga 500. Lalu yang kedua itu adalah X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 1200. Oke, berarti X-nya adalah 1200, kemudian Y-nya adalah berapa? 400 ya. X-nya 1200. Waduh, ini 500. 400-nya berarti sekitar sini lah. Nah, sekitar sini. 1200-nya di sini. Berarti wah, panjang banget. Nggak apa-apa lah. Langsung aja. Oke. Sama ya, ke atas juga. Ke atas juga. Ke atas lagi, ke kanan. Ke kanan ya. Karena lebih kecil, HP ke kanan. HP ke kiri. HP ke kiri, kemudian arsirannya ke kanan. Oke, setelah itu kita arsir umum ya, ini harus positif. Oke, biasanya kalau soal cerita teman-teman, ini kita hanya main di yang positif-positif aja ya. Nah, jadi hanya di yang X-nya positif dan Y-nya positif. Apakah program linear selalu X-nya positif, Y-nya positif? Tidak juga gitu ya, tergantung nanti pertidaksamaannya seperti apa. Cuman karena ini kita berhubungannya dengan dunia nyata, maka nilai dari negatifnya kita anggap bukan himpunan penyelesaian gitu. Oke, kita balik lagi. Sekarang kita udah punya daerah penyelesaiannya, yaitu sebelah sini teman-teman. Ini ya, ini, kemudian di sini juga. Oke, ini pun daerahnya tertutup, maka kita langsung metode titik sudut saja. Ini ada titik A, kemudian sini titik B, sini C, sini titik D. Kita cari masing-masing titiknya teman-teman. A-nya itu adalah 0,0, kemudian B-nya itu tadi adalah 400 ya, 400,0, C-nya itu kita nggak tahu, D-nya itu adalah 500,0. Oke, sekarang kita cari C. Nah, cari C kan kita tinggal eliminasi aja teman-teman ya, sini aja. Berarti X ditambah 3Y sama dengan 1200, kemudian X tambah Y sama dengan 500, kemudian dikurang jadi 2Y sama dengan 700, Y-nya adalah 350. 350, X-nya adalah 150. Gitu. Berarti di sini (150,350). Nah, gitu teman-teman. Ingat teman-teman ya, untuk mengerjakan program linear ini tidak boleh langsung eliminasi terus masukin ke fungsi tujuan gitu ya, karena belum tentu yang maksimumnya itu ada di C gitu ya. Jadi kita harus cek semuanya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir ya, yaitu untuk mencari nilai maksimumnya. Kita ingat Z-nya apa tadi? Lupa. Z-nya adalah 1000 tambah 1500 ya. 1000X ditambah 1500Y. Oke, kalau dari titik A kita dapat nilainya adalah 0. Titik B kita dapat nilainya adalah 400.000. Titik C kita dapat adalah 150.000 ditambah dengan 35 kali 15 berapa nih? 35 kali 15 berarti
450 tambah 75, 525. 525.000. Berapa tuh? 675.000. Nah, itu adalah dari yang C. Kemudian dari yang D itu adalah 500. Kalikan sini jadi 500.000 ya. Oke. Ada kekeliruan ternyata. Di sini bukan 400,0 ya, tapi 0,400. 0,400 karena di Y ya, Y-nya yang 400. Berarti ini bukan 400.000 ya. Ini bukan 400.000. Di sini adalah berapa nih? 400 dikalikan dengan 1.500 berarti sama dengan 600.000. Oke. Nah, sekarang kita bisa tahu bahwa nilai maksimumnya itu adalah 675.000 ya. Nah, 675.000 artinya dia harus menjual apa sih supaya dapat 675.000? Berarti di sini adalah dengan cara menjual 150 buah mangga dan 350 buah pepaya. Nah, gitu. Jadi nggak sembarangan nih banyak mangganya. Mangganya harus 150 aja, pepayanya harus 350 buah. Gitu. Oke. Sekarang kita masuk soal berikutnya ya. Kita baca dulu sama-sama. Toko semen Maju Jaya Abadi menjual semen merek A berisi 2 kg sak dijual dengan harga 50.000. Ada semen merek B berisi 4 kg per sak. Sak itu satu bungkus semen gitu ya. Dijual dengan harga 80.000. Setiap pembelian minimal 40 sak semen tipe apa saja akan mendapat bonus 1 paket bor listrik serbaguna. Jadi toko semen Maju Jaya Abadi lagi bikin promo nih guys ya. Artinya kalau beli semennya lebih dari minimal 40 ya, minimal 40 nanti akan dapat bonus gitu. Oke, Pak Adi hendak membangun dinding kolam renang yang membutuhkan 100 kg semen. Nah, Pak Adi ini mau bikin dinding kolam renang butuh 100 kg semen. Jika Pak Adi membeli semen di toko Maju Jaya Abadi dan mengharapkan bonus yang ditawarkannya, artinya Pak Adi ini pengen belanja nih di Maju Jaya Abadi dan pengen dapat bonusnya itu gitu ya. Nah, maka tentukanlah biaya minimum yang bisa disiapkan Pak Adi. Artinya Pak Adi bisa aja dong beli semen sebanyak mungkin gitu ya, sebanyak mungkin. Dia bakal dapat bonus kok gitu ya. Nah, cuman yang ditanya di sini adalah biaya minimumnya, biaya terkecilnya berapa gitu. Oke. Nah, sekarang jika ingin biaya minimum berarti apa aja sih di sini? Atau pertama kita akan analisa variabelnya dulu aja ya. Analisa variabelnya dulu. Yang pertama adalah apa nih? X-nya itu adalah semen merek A gitu ya. Karena di sini barangnya udah nggak ada lagi ya, semen doang sama bor. Bor kan bonus, jadi nggak gitu. Y-nya adalah semen merek B. Oke. Nah, lalu Z-nya atau fungsi tujuannya itu adalah apa? Biaya yang harus dikeluarkan. Nah, gimana caranya menentukan biaya? Berarti harga satu sak semennya itu dikalikan dengan banyaknya semen tersebut gitu ya. Berarti nanti semen A atau X-nya ini kita akan buat menjadi 50.000 kali X ditambah dengan 80.000 kali Y gitu, karena harganya 50.000 untuk semen A dan 80.000 untuk semen Y. Itu dia. Oke, sekarang kita mainkan ke fungsi tujuannya. Fungsi penghambatnya ya, fungsi penghambat. Fungsi penghambat atau pembatas. Perhatikan teman-teman, di sini ada 2 buah yang bisa membatasi gitu ya. Yang pertama adalah pembelian 40 sak semen. Oke, jadi yang pertama itu adalah banyaknya sak semen yang dibeli. Itu kan ada ketentuannya ya.
Berarti X ditambah Y itu harus lebih dari sama dengan 40. Karena dia pengen dapat bonus gitu teman-teman. Artinya nanti ini akan menjadi fungsi penghambatnya, pembatasnya. Kalau dia belinya 30, boleh nggak? Nggak boleh dong, ya nanti nggak dapat bonus. Nah yang kedua adalah banyaknya semen yang dibutuhkan. Banyaknya semen yang dibutuhkan. Nah, banyaknya semen itu berarti kan kalau kita membeli X buah sak semen, ya sebanyak X buah sak semen, maka kita akan mendapat 2X kilogram. Karena satu sak semen yang A itu adalah 2 kilogram. Berarti kalau kita membeli sebanyak X buah, kita akan mendapatkan 2X kilogram. Gitu ya. Ditambah dengan 4X kilogram, gitu ya, itu harus lebih dari sama dengan 100 kilogram. Kenapa 100? Karena dibutuhkannya 100 teman-teman. Ya. Nah, logikanya gini. Kenapa sih yang tadi lebih kecil, yang ini lebih besar gitu? Logikanya gini, ketika kita membutuhkan sesuatu, gitu ya, 100 gitu ya, ternyata yang diberikannya kurang. Ya, ternyata yang diberikannya kurang, itu nanti akan jauh memberikan masalah daripada kita punya lebih gitu ya. Artinya ini kalau lebih itu lebih bagus ya, tapi kalau misalkan kurang itu nggak boleh gitu teman-teman ya. Apalagi sak semen ya, apalagi semen kan nggak boleh kurang gitu ya. Kalau lebih kan ya nggak apa-apa gitu ya, yang 100 mungkin bisa dibuat kurang, sisanya buat apalagi ya terserah gitu. Oke, nah jadi kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga syarat standar yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini semua akan kita gambar lagi teman-teman. Nah, kita akan gambar yang pertama itu adalah tadi X tambah Y harus lebih dari 40 ya, tidak sama dengan 40. Berarti X-nya sama dengan 40, kemudian Y-nya sama dengan 40. 40 sini aja ya, biar gampang. Oke, nanti kalau teman-teman latihan ini harus menggunakan penggaris ya, menggunakan penggaris. Oke, tandanya lebih besar, berarti ini HP-nya ke kanan, teman-teman. HP ke kanan. Karena saya main bersih, jadi arsiran ke kiri. Kiri, berarti ke sebelah sini ya, ini arsirannya. Oke. Kemudian yang kedua, garis yang kedua itu adalah lupa kan tadi 2X tambah 4Y. 2X tambah 4Y itu harus lebih dari sama dengan 100. Kita bagi 2 semua jadi X tambah 2Y lebih dari sama dengan 50. Maka X-nya sama dengan 50, Y-nya sama dengan 25. Berarti X-nya 50 di sini, X-nya, Y-nya 25 di sini. Berarti kita buat garis. Nah, gini teman-teman. Ini harusnya lurus teman-teman ya. Arsirannya kemana? Karena tandanya lebih besar, berarti HP ke kanan. Kalau HP ke kanan, berarti arsiran ke kiri. Ya, arsiran ke kiri. Nah, sekarang kita berikan arsiran standar ya. Dari sini, kemudian dari sini. Oke. Sip. Nah, sekarang kita punya daerah HP-nya, teman-teman. HP-nya berarti yang di sini ya, yang putih ini gitu. Nah, kita punya titik sudutnya nih. Ini ya, punya titik sudutnya 1 2 3 baru ke sini. Oke, ini kita sebut titik A, titik B, titik C. Nah, titik A itu adalah berapa teman-teman tadi ya? Sini adalah 40 ya. 40. 0,40. Kemudian titik B-nya kita nggak tahu. C-nya adalah tadi 50 ya. 50. 50,0. Oke, sekarang untuk nyari B kita eliminasi seperti biasa. Berarti X tambah Y sama dengan 40. Lalu ini X tambah 2Y sama dengan 50. Kita kurangi saja. Jadi min Y sama dengan min 10. Berarti Y-nya sama dengan 10. Maka X-nya sama dengan 30.
berarti 30,10 teman-teman. Oke, nah untuk daerah seperti ini tidak punya nilai maksimum teman-teman ya. Nah kalau pengen tahu kenapa nggak punya nilai maksimum, boleh ditonton kembali video yang ketiga ya. Nah sekarang kita masuk ke fungsi tujuannya ya. Kita masuk ke fungsi tujuan atau nilai Z-nya. Z-nya itu adalah, lupa lagi, 50.000X 80.000Y, berarti kita tulis aja 5X ya. 5X tambah 8Y, nanti hasilnya dikalikan 10.000 gitu. Nah dari A kita akan dapat berapa nih? 0,40 ya. 0,40, nanti kita akan dapat berapa di sini? 320. Yang B itu adalah 30,10, nanti kita akan dapat 150 tambah 80. Betul ya, disama dengan 230. Untuk yang C kita akan dapat 50,0, berarti 5 kali 50, berarti 250. Oke. Nah, karena diminta yang terkecil teman-teman, maka langsung saja kita ambil adalah 230. 230 tambah nolnya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Gitu dia. Nah, berarti supaya pengen dapat bonus ini, Pak Adi itu harus mengeluarkan biayanya minimal itu 2.300.000 teman-teman. Ya. Nah, gimana caranya? Berarti dengan cara membeli apa nih? 30 buah semen A gitu ya. 30 sak semen A dan ini 10 semen B. Nah, jadi teman-teman setelah mendapatkan nilai minimumnya, jangan lupa untuk mendeskripsikan. Artinya, oke kita tahu nilainya 2.300.000 gitu. Tapi apa sih artinya 2.300.000 ini gitu. Oke, jadi apa sih yang bisa kita bantu untuk permasalahan tadi yang awal gitu ya. Nah, karena tadi permasalahan yang awalnya itu Pak Adi itu pengen biayanya minimum, maka kita udah hitungkan biaya minimumnya adalah 2.300.000. Nah, gimana caranya Pak Adi biar mendapatkan 2.300.000? Oh, caranya adalah dengan cara membeli 30 sak semen A dan 10 sak semen B. Maka dia akan dapat biaya minimum dan dia akan dapat bonusnya juga. Gitu dia teman-teman. Nah, itulah mungkin sedikit cara mengerjakan program linear teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman semua mau dirangkum semua, boleh dari video pertama sampai video keempat ini. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung dituliskan aja di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe channel Diskusi Matematika 54, jangan lupa di subscribe dulu ya, karena nanti akan banyak video-video yang bisa bermanfaat untuk kalian, terutama di pembelajaran SMA. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.